Atelier Riri, kita punya yang namanya ARCamp. ARCamp merupakan sebuah program khusus yang mana bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman internship, khususnya di bidang desain dan architecture. Jadi salah satu kegiatan yang ada di ARCamp, kita melakukan one-on-one design challenge. One-on-one design challenge merupakan sebuah upaya kolaborasi antara intern arsitek bersama dengan staf arsitek. Sebenarnya tujuan utamanya cukup sederhana, yang mana itu untuk melatih atau mengembangkan basic skill teman-teman intern arsitek dalam hal mendesain gitu. Dalam sebuah upaya perancangan atau desain itu ada banyak tahapan kan, yang mana di challenge tersebut coba kita rangkum dan coba kita bikin dengan cara yang lebih fun dan lebih interaktif. Jadi satu orang intern arsitek ini dan satu orang staf arsitek ini tidak bisa memilih satu sama lain. Jadi mereka akan dipasangkan secara acak, yang mana di situ bagian dari challenge-nya itu sendiri gitu. Gimana cara kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja dalam menyelesaikan sebuah permasalahan desain atau perancangan. Challenge-nya itu sendiri cukup sederhana sebenarnya. Teman-teman arsitek dan teman-teman intern itu akan dipilihkan secara acak 9 figur arsitek yang akan menjadi reference utama untuk pembentukan konsep, pembentukan filosofis. Setelah teman-teman dipilihkan 9 figur arsitek ini, teman-teman arsitek dan teman-teman intern juga akan dipilihkan secara acak material utama apa yang kira-kira akan digunakan untuk desainnya mereka gitu. Jadi ada 9 pilihan juga seperti kayu, metal, bata, dan lain-lain gitu. Untuk ukuran instalasi yang akan didesain nantinya pun juga udah kita tetapkan ya. Ada dengan ukuran tertentu yang mana itu untuk membantu teman-teman membatasi besaran secara dimensi instalasi yang akan dibuat. Jadi tidak ada desain yang terlalu kecil dan tidak ada desain terlalu besar gitu. Jadi kita mereviewnya pun juga jadi lebih gampang. Secara umum untuk prosesnya pun kita bagi jadi 2 sesi. Yang mana teman-teman intern setelah berkolaborasi atau berdiskusi dengan staf arsitek mengenai figur arsitek yang akan mereka referensikan dan material yang akan mereka pakai, mereka akan mempresentasikannya kepada kita semua, siapa arsiteknya tersebut, eksplorasi material seperti apa yang possible untuk dilakukan gitu. Jadi sesi pertama ini lebih ke sesi studi literatur dan studi eksplorasi. Dan sesi kedua adalah sesi design challenge itu sendiri gitu. Setelah teman-teman dapat masukan, dapat review, setelah presentasi pertama, mereka akan lanjut ke sesi kedua yang mana akan mendesain secara langsung instalasi yang udah kita tetapkan sebelumnya. Di sesi kali ini, teman-teman akan berdiskusi kembali one-on-one, brainstorming konsep apa yang akan mereka gunakan, layoutnya seperti apa, eksplorasi masanya seperti apa, sirkulasinya seperti apa, yang akan mereka gunakan nanti untuk desain execution nantinya. Dan setelah desainnya udah selesai, mereka akan mempresentasikan lagi kepada kita semua seperti apa desain yang mereka udah buat. Nama instalasi saya adalah Karana Mandala. Untuk mentor arsitek saya adalah Mbak Lila. Pendekatan desain yang saya gunakan adalah pendekatan desain dari Andra Matin, serta materi instalasi saya adalah besi. Karena konteks lokasi yang saya pilih adalah hutan kota dan memiliki fungsi sebagai fasilitas publik, saya mencoba mengangkat isu-isu yang ada di kota. Kehidupan di kota itu menurut saya identik dengan crowded, noisy, hectic, dan ambisius. Dan untuk menjalani itu semua, menurut saya memerlukan sebuah kesadaran, memerlukan pemicu yang menimbulkan sebuah motivasi, yang akhirnya bisa melahirkan sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Dari hal-hal tersebut, saya mencoba menerjemahkan itu menjadi sebuah bentuk-bentuk geometri pada instalasi saya. Gaya desain dari Andra Matin itu sendiri juga cukup identik dengan sequence dan journey. Saya akhirnya mencoba untuk membuat sebuah tahapan ruang yang diharapkan bisa membentuk journey itu sendiri. Harapan saya pada instalasi saya berharap pengunjung-pengunjung yang mengunjungi instalasi saya bisa memiliki atau bisa merasakan sebuah pengalaman emosional dan bisa memvisualisasikan emosi mereka melalui aspek-aspek arsitektural.
Judul pada instalasi saya beri nama Three Trees atau 3 pohon. Karena dalam instalasi ini saya menghadirkan 3 pohon di dalamnya. Pada karya kali ini saya dibimbing oleh mentor saya yaitu Mas Sandi dan menggunakan pendekatan arsitek asal Jepang yaitu Sanaa dan menggunakan penggunaan material kayu. Pada instalasi ini saya mencoba untuk menghadirkan sebuah shelter untuk orang duduk-duduk, bersantai, dan makan karena di tempat lokasinya itu berada dekat dengan banyak tenan makanan. Di sini saya mencoba untuk menghadirkan garis organik dari site yang menjadi bentuk dari instalasi itu sendiri. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan hasil instalasi saya yang bernama The Fragments of Life dengan mentornya yaitu Mas Yus, dengan arsitek yang saya dapat yaitu Daniel Libeskin, dengan material yang saya dapat juga yaitu batu bata. Untuk arti instalasi yang saya buat yaitu saya membuat alur tragedi di dalamnya yang dimana bahwa kita menyadari bahwa sebuah tragedi tidak berjalan dengan baik, lalu juga membutuhkan waktu yang panjang, juga membutuhkan kesabaran hingga nantinya akan ada jalan yang diartikan kemampuan kita untuk mencoba bangkit kembali. Halo semua, instalasi yang saya buat berjudul Tanda. Dalam membuat instalasi ini, saya memiliki satu orang mentor, yakni Mbak Teresa. Untuk membuat instalasi ini, saya memiliki 2 acuan. Acuan pertama yakni arsitek Konggokuma, yang dimana memiliki filosofi organic architecture. Lalu yang kedua adalah material batu yang memiliki keunikan yang alami. Mengapa dinamakan tanda? Memang terkesan biasa saja, namun tanda lebih mudah diingat. Tanda didesain dengan mengaplikasikan batu ke dalam gaya arsitektur Kenggokuma yang memiliki gaya repetitif, sehingga menciptakan sebuah instalasi yang unik dan juga menarik. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit mengenai instalasi saya yang berjudul Pocket Hive. Pocket Hive ini saya kerjakan bersama mentor saya yaitu Mas Rifki dengan pendekatan arsitektur yang diterapkan oleh BIG atau BRK Ingalls. Kemudian material yang saya gunakan ini material beton, dan mungkin cerita sedikit mengenai instalasi ini. Di sini kami ingin mencoba untuk menciptakan sebuah karya instalasi yang bertentangan dengan sifat beton, di mana beton yang bersifat destruktif tapi bisa menciptakan sesuatu yang menaungi kehidupan, sehingga menciptakan sebuah beton yang memiliki massa kurang lebih menyerupai sebuah sarang dan terdapat lubang-lubang yang bisa digunakan untuk burung-burung untuk hinggap atau bersarang, sehingga menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan sifat beton, yaitu tadi yang destruktif tapi menciptakan, menaungi kehidupan. Oke, jadi instalasi saya judulnya itu Pathway to Acceptance, yang dikerjain dengan dibantu mentornya Mas Naufal. Lalu instalasinya ini pendekatannya diadopsi dari arsitek Tadao Ando yang sangat bermain dengan beton dan cahaya dan juga lingkungannya. Lalu kalau untuk materialnya yang dipakai di sini itu menggunakan cat. Oke, jadi untuk instalasinya ini itu mencoba mengangkat filosofinya Tadao Ando di bangunan-bangunannya dia yang pakai lorong-lorong panjang, terus mainin cahaya dan juga ruangan-ruangan gelap dan terang, panjang dan pendek. Terus karena dia juga filosofis di bangunan-bangunannya, jadi di sini tuh ngangkat tema dari 5 Steps of Grief. Jadi di sini itu nyoba ngejelasin gimana ruangan-ruangannya ini tuh adalah bagian dari step-step dari 5 Step of Grief-nya itu. Terus karena Tadao Ando itu biasanya pakai beton, di sini mencoba memainkan suasana ruangnya itu dari penggunaan materialnya juga, yaitu dengan penggunaan cat-cat yang ada, yang setiap cat itu punya warna yang berbeda-beda, yang punya arti yang beda-beda, yang berusaha juga untuk ngebentuk suasana ruangnya itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dari workshop instalasi yang diadakan di Magang Artillery ini. Arsiteknya yang saya dapat itu adalah dari MVRDV.
Dan untuk materialnya sendiri, saya menggunakan fabric. Dengan begitu, saya dimentori oleh Kak Dea. Untuk judul yang saya ambil itu saya ngambil 2 bahasa yang ada di MVRDV itu sendiri, yaitu ada Stexel sama Pixel. Dan saya menggabungkan duanya menjadi Stexel. Nah, Stexel ini itu seperti apa sih? Jadi, dia itu adalah penggabungan dari stacking sama pixel. Dimana stacking yang saya ambil di sini itu adalah pola yang saya coba terapin naik dan turun. Dan kemudian pixel-pixelnya ini itu adalah bagian dari struktur yang ada di si Stexel ini sendiri. Nah, jadi konsepnya itu, saya ingin membawakan si instalasi ini itu, si pengunjung itu merasa seperti awalnya itu dia merasa cemas, yang dimana semakin tinggi, semakin stacking ke atas itu semakin merasa cemas, dan ketika sudah di pertengahan turun ke bawah dia menjadi merasa lebih tenang gitu. Dan di sini saya membagi jadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah anxious, jadi di mana si pengguna instalasi ini atau pengunjung ini nanti merasa cemas, dan terakhir itu dia merasakan kelegaan itu sendiri. Dan untuk konsepnya penerapan dari stackingnya ini sendiri, saya menggunakan kode Morse. Jadi kode Morse-nya ini itu terdiri dari 7 kode Morse, di mana translate dari si bahasa yang saya gunakan, yaitu si Anxious itu sendiri. Jadi alurnya itu seperti pertumbuhan, kayak mungkin perasaan manusia yang ketika dia memiliki trauma dan perlahan-lahan itu bisa sembuh gitu. Sebagaimana mestinya luka dan dia bisa sembuh dengan seiring berjalannya waktu, seperti itu. Jadi judul dari karya saya adalah Ithaka, dengan mentornya itu Mas Harin, dan dapatnya material kaca. Arsiteknya Peter Zumthor. Peter Zumthor sendiri dia orang arsitek yang sangat-sangat filosofis dan dia sangat engage with the senses. Jadi dari situ ketemu, akhirnya saya mencoba untuk mengambil konsep dari puisi. Puisinya itu judulnya Ithaka dari C.P. Cavafy, untuk kemudian saya terjemahkan sebagai instalasi. Ceritanya tentang perjalanan ke Odysseus. Jadi ceritanya sendiri tentang gimana si Odysseus ini ternyata dalam perjalanannya itu dia itu ternyata mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, dan ternyata yang membuat dia kaya itu adalah perjalanannya menuju ke Ithaka. Jadi tujuan akhirnya sendiri itu sebenarnya bukan Ithakanya, tapi the journey itself. Jadi dari puisi tersebut saya coba untuk bagiin jadi 3 X dalam instalasinya. Jadi yang pertama X-nya itu adalah the beginning, kemudian yang kedua ada the journey, dan yang ketiga ada the ending. Nah, dari ketiga X ini saya coba untuk keluarkan emosi yang pengen orang-orang rasakan ketika masuk ke dalam tiap-tiap X itu. Ya, karya saya berjudul Wave of Life dan saya dimentori oleh Mas Riri. Karya ini berangkat dari konsep spatial porosity yang mengeksplorasi bagaimana arsitektur dapat menciptakan ruang yang bernafas dan juga menciptakan hubungan ekosistem yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Terinspirasi dari pendekatan Wah Architects, karya instalasi ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu berkelanjutan dan juga human-centered design. Rotan dipilih sebagai material utama karena sifatnya yang fleksibel, berkelanjutan, dan juga alami. Pola nyaman rotan memberikan permainan cahaya yang cukup dinamis dengan bayangannya yang cukup interaktif. Sebagai bagian dari keseruan untuk desain challenge kali ini, kita coba apresiasi usaha yang teman-teman lakukan dengan memilih 3 karya terbaik di masing-masing kategorinya. Kategori pertama adalah dari sisi konsep, kemudian yang kedua dari sisi execution, dan yang ketiga dari sisi layout. One-on-one design challenge kali ini coba kita share ke teman-teman semua dengan harapan bisa menginspirasi teman-teman bahwa dalam prosesnya kita harus tetap selalu belajar, harus tetap selalu antusias dalam berproses menjadi seorang arsitek ataupun menjadi seorang desainer. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye!